betul-betul membuat saya lebih tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ya, apa kabar sahabat sekalian? Senang sekali saya Emi Mutamidan kembali menjumpai Anda dalam program Kalam Kajian Islam. Dan tentunya pada hari ini kita akan melihat bagaimana nilai, budaya, dan ajaran Islam ini hidup dalam masyarakat Mandar. Nah, episode kali ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik. Dan tema ini kita akan mengkaji salah satu penelitian terkait judul Melacak Jejak Ali Fatimah di Mandar, Eksplorasi Living Quran Sunnah dalam Tradisi Lokal. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwasanya di Mandar ini dikenal dengan masyarakat yang sangat memegang erat kaya dengan adat dan kearifan. Dan menariknya, penelitian yang baru ini menunjukkan bahwa keteladanan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini bukan hanya cerita agama, tetapi sudah menjadi nilai hidup. Hidup dalam keluarga, hidup dalam tradisi, hidup dalam perilaku sosial masyarakat Mandar. Nah, inilah realitas yang terjadi pada hari ini, sehingga idealnya adalah bagaimana kita bisa menjaga agar nilai-nilai ini tetap terjaga, dimaknai ulang, dan diwariskan kepada generasi muda Mandar yang akan mendatang dengan cara yang relevan. Untuk membahas temuan ini lebih jauh, tentunya kita sudah kedatangan dan sudah dihadiri oleh dua narasumber. Dan narasumber ini adalah orang yang meneliti terkait jejak Ali dan Fatimah tadi melalui program Litab Dimas ya. Program Litab Dimas yaitu program penelitian publikasi ilmiah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau ini sudah meneliti secara langsung bagaimana nilai Ali Fatimah ini muncul dalam tradisi Mandar, mulai dari aktivitas Sibali Pari, Siri, Kalindakda, doa mantra, hingga proses pewarisannya melalui keluarga atau anak guru. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Haji Anwar Sewang bersama dengan Muhammad Yunan STHI MTHI. Mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin saya sempat melihat hasil penelitian itu, membaca-baca itu isinya sangat kaya dengan tradisi, dan saya sebagai mahasiswa tentunya lebih penasaran dengan budaya-budaya Mandar. Nah, apalagi di dalamnya ada salah satu itu yang saya baca Pak Isangan yang dibocoi. Waduh, ini betul-betul membuat saya lebih tertarik dengan budaya Mandar. Nah, sebelum kita ke pertanyaan utama ini, Ustaz, saya mau tahu berapa lama sih proses penelitian ini berlangsung? Ya. Sekitar 3 bulanan ya. Kalau untuk ide penelitian ini sebenarnya sudah lama. Iya. Tapi kalau untuk Litab Dimasnya nanti bulan 5. Bulan 5. Akhir Mei. Jadi penelitian ini sudah berlangsung sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Artinya 5 bulan. intinya. Tapi prosesnya sudah mencapai 5 bulan. Lumayan lama ya. Iya, sudah lumayan lama. Oke, jadi ternyata proses penelitian ini berlangsung lumayan lama juga, 5 bulan ya. Dan kita ke pertanyaan utama ini, Ustaz. Menurut Bapak, jejak apa sih yang dari Sayyidah Ali bin Abi Thalib ini dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang hidup dalam tradisi dan ritual masyarakat Mandar? Dan kalau ada, apa sumbernya, Pak? Iya. Barangkali kalau kita mencari jejaknya, ada 3 dimensi yang harus kita jadikan tolok ukur. Dari sisi
ontologi, ya. epistemologi, dan aksiologi. Dari sisi ontologi, ritual yang ada dalam masyarakat itu daur hidup. Misalnya dalam proses kelahiran, pernikahan, kematian. Itu banyak terjadi, banyak jejak-jejak ahli Fatimah itu muncul di situ. Iya, eksistensinya. Kemudian berikutnya sistem nilai dan penamaan terhadap sesuatu, misalnya dari segi kelahiran anak, penamaan anak, dari segi pernikahan, memulai hal itu dengan ritual-ritual keagamaan yang erat kaitannya dengan simbol ahli Fatimah. Iya. Kemudian Dalam kematian juga begitu. Nah, berikutnya ada artefak budaya yang menjadi sumber, misalnya bendera, kemudian naskah-naskah kuno, dan pusaka yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yang asalnya dari konon kabarnya dari ahli Fatimah itu. Wow. Kemudian dalam struktur sosial masyarakat ada yang namanya petomoniang dan petowaineang. Iya, Nah, iya, itu. Iya. Iya. Iya, jadi Mungkin bisa ditambahkan, Iya. Bapak. jadi leluhur kita, leluhur orang Mandar itu paham betul ya bahwa setelah mengikuti Al-Quran, amalan yang paling mulia itu adalah mengikuti Ahlul Bait. Iya. Ya, mengikuti Ahlul Bait yang bisa kita temukan sumber-sumber dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis tentang kehujaannya. Nah, itu kemudian yang muncul dalam perkawinan antara agama dan budaya orang Mandar. Jadi di mana-mana sampai sekarang kita masih bisa menemukan warisan-warisan itu dengan jelas. Iya. Ya, baik pokoknya dalam ritus kehidupan, Keseharian pun ada ya. Sehari-hari. Ya. mau dalam ibadah, dalam sholat, mau dalam seperti yang disebutkan tadi, dalam perkawinan, dalam berbisnis, jual beli, Wow. dalam bercocok tanam, bertani dan lain sebagainya. Itu sangat jelas itu kita temukan jejak-jejak ahli Fatimah. ahli Fatimah di Mandar. Iya. Kalau sumbernya ada dalam warisan tradisi lisan, ada juga dalam bentuk naskah. Naskah kuno. Ya, ada beberapa lontara kami temukan. Iya. Jadi mungkin sebelum kita ke pertanyaan lebih jauh nih Pak, saya masih penasaran ini terkait penelitian, kenapa Bapak tertarik untuk meneliti ini, topik ini? Bagaimana itu Pak? Ketertarikan kami sebagaimana dimaksud tadi Ustaz, bahwa kalau kita lihat dari sisi epistemologisnya, Iya. proses transmisi itu ada. Itu Proses. dari keluarga. Iya. Misalnya ada hal yang perlu dibocokyo, paisangan, Iya. kemudian ilmu-ilmu yang terkait dengan rahasia, bahkan sampai keluar rumah pun Iya. kita menggunakan jejak ahli Fatimah itu. Keluar rumah, keluar dari pintu, melangkahkan kaki, kita gunakan. Bahkan kalau mungkin Ananda tidak menggunakannya, tapi orang-orang tua itu menggunakan. Iya. Terus terang seperti saya masih menggunakan itu Pak. menggunakan pada saat keluar rumah. Iya, iya. Harapan itu kita seperti tadi kan kita bermanut terhadap Ahlul Bait. Mudah-mudahan dengan kita manut kepada Ahlul Bait itu syafaat Rasulullah itu mendampingi kita. Insya Allah. Yang kedua, melalui guru seperti yang Ananda tadi katakan, Iya. melalui mediator teks dan tradisi lisan yang yang kita saksikan sehari-hari di masyarakat itu ada. Kemudian ada juga tokoh adat, lebih-lebih lagi bagi tokoh adat, budayawan, karena mereka penganutnya itu banyak penganutnya di situ di dalam tradisi lokal kita di Mandar. Iya. Kemudian ada hal yang menjaga narasi itu supaya ditransmisikan secara turun-temurun dan itu tidak boleh keluar dari situ.
kapan keluar menjaga kerahasiaannya sehingga diupayakan tidak keluar kemana-mana. Iya, bahaya juga ya Iya. kalau ini. Kalau Iya, sama ya. Awalnya Iya. persoalan Ali Fatima ini sebenarnya sudah lama ya. Mungkin sejak kecil ya, sejak kecil. Sejak kecil. Saya termasuk orang yang mendapat ilmu itu ya. Ya Masya semacam Allah. jampi-jampi ya, Iya. menggunakan nama Ali. Dan setelah berkiprah sebagai dosen dengan latar belakang dosen agama ya, tafsir dan hadis, akhirnya saya mencoba mengangkat tema ini Iya. sesuai dengan background saya, dengan pendekatan metode tafsir yang lagi marak ya dilakukan sekarang, yakni pendekatan living Quran Sunnah. Kemudian bersama Pak Prof dengan kepakarannya dalam bidang pendidikan, yang mudah-mudahan ini bisa mengarah kepada membangun pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Masya Allah, iya. Jadi banyaklah alasan-alasan yang kami temukan mengapa tema ini menarik untuk diangkat, dan belum pernah sama sekali ada yang mengangkat penelitian seperti ini sebelumnya. Sekali. Justru itu sangat membantu sekali sebagai mahasiswa yang belum tahu terkait, waduh, ini hal-hal yang mungkin disakralkan ya kalau di Mandar. Iya, itu sangat hal-hal yang sakral. disakralkan. Nah, kita tahu bahwasanya nilai-nilai ini tidak tiba-tiba muncul, pasti ada proses pewarisannya ini, Pak. Nah, bagaimana pengetahuan tentang Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Mandar? Ya, bagaimana anunya, Pak? mengenai hal ini tentu diwariskan secara turun-temurun dari keluarga apa itu inti, Keluarga inti. tidak melebar kemana-mana. Kecuali ada hal-hal yang memang sifatnya bisa diturunkan, Iya. boleh. Tapi untuk yang untuk pengetahuan keluarga inti tidak boleh kemana-mana. Makanya ada istilah dibocoi batu nayari. Ya, Iya. begitu sakral. Kemudian dalam internasional ini misalnya konsep si Bali Pardi dalam masyarakat Mandar itu lahir dari tradisi Ali Fatimah itu. Karena konsep si Bali Pardi itu muncul di Mandar ini mengacu pada pola kehidupan Ali dengan Fatimah dalam satu keluarga. Nah, artinya ada kesetaraan gender di situ, tidak boleh antara sang laki-laki sebagai suami tidak boleh semena-mena terhadap istri, dan demikian pula sebaliknya. Jadi ada konsep yang sama-sama menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Kemudian ada sifat malakbi yang harus dijaga dalam hubungan si Bali Pardi suami istri itu antara Ali dengan Fatimah. Kemudian ada siri yang lekat sekali di Mandar ini, itu sangat terkait dengan konsep itu. Siri dan harga diri yang perlu Harga diri. Kemudian juga dengan dua hal di atas ini menumbuhkan etos kerja dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, di mana Ali Fatimah itu menjadi acuan, menjadi panutan, baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga. Kemudian ada solidaritas komunal bagi orang-orang yang sepaham, tidak boleh diwariskan bagi orang yang berbeda paham, karena nanti larinya kita dituduh malah bid'ah. Iya, banyak sekali sekarang. Dan ada hal-hal spiritualitas sehari-hari itu bisa. Bagi ini terus terang lagi saya katakan bahwa dalam konsep hubungan suami istri pun konsep itu dipakai untuk meluluhkan kedua belah pihak dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai suami istri. Ya. Ini mohon maaf ya, saya terus terang ini. Tapi ilmunya belum ya, tidak boleh. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya.
ada dalam bentuk ini ilmu paisangan ni wocoi, Ya. pewarisannya yang betul-betul sakral ya. Biasanya itu terkait dengan mantra atau jampi. Iya. Kemudian ada juga dalam bentuk naskah ya, naskah lontara. Kemudian benda-benda pusaka seperti bendera macan ya, kalau Macan. Iya, ini bendera macan. ada di Salabose. Kemudian di samping kesakralan seperti itu ada juga dalam bentuk nilai ini yang hadir dalam konsep yang dipraktekkan. Jadi misalnya tadi si Bali Parri. Iya. Si Bali Parri itu dari hasil penelitian kami ternyata sumbernya dari Ali Fatimah. Kenapa? Ketika dua sejoli ya, dua sejoli ini disatukan dalam satu pernikahan, hal yang paling hal yang paling penting diambil adalah contoh keteladanan keluarga Ali Fatimah. Mereka yang memahami Ali Fatimah, insya Allah dalam dalam rumah tangganya itu hanya maut yang memisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Kemudian dalam menjalani rumah tangga yang ada adalah ini kerjasama yang bagus ya. Kalau dalam hasil teman-teman kami misalnya cerita-cerita Ali yang memetik sayur, Fatimah yang memasak, kemudian kalau bertani Ali yang mencangkul, Fatimah yang menanam. Bahkan cerita seorang putri Rasul tangannya melepuh gara-gara berkhidmat untuk suami dan anak-anaknya. Jadi kita berharap nilai-nilai seperti ini bisa hadir terus, terwarisi ya. Kemudian tadi Malakbi, Nilai Malakbi. Malakbi dan Siri. Dalam riwayat yang ditemukan, yang dijelaskan oleh para narasumber kami, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah manusia yang berkelar karamallahu wajhah, karena dia adalah manusia yang sejak lahir sampai wafat tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah melihat ini alat vitalnya ya. Ia tidak pernah melihat auratnya secara langsung. Kemudian Sayyidah Fatimah termasuk orang yang sangat besar rasa sirinya ya. Bahkan ketika menjelang wafatnya pun dia berwasiat. Dia tidak mau bentuk tubuhnya menjadi tontonan orang yang melayat. Sehingga dia meminta supaya dibuatkan keranda, penutup keranda itu supaya dalam keadaan meninggal pun jasadnya tidak nampak bentuk tubuhnya. Begitu menjaganya. Iya, begitu nilai siri. Harga dirinya dijaga, kehormatannya dijaga. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ya, beliau di samping keluarga Nabi, dua sejoli ini, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah adalah sosok yang betul-betul punya keutamaan yang luar biasa ya. Bisa kita temukan sumber-sumbernya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis. Dan itu sehingga digelari dengan Az-Zahra bagi Fatimah. Ali digelari dengan Karamallah. Begitu Malakbinya menjaga kesantunan dan siri dalam hubungan keluarga maupun sebagai manusia individu di tengah-tengah masyarakat. Dan hal ini kita berupaya melalui penelitian ini, kita berupaya mewariskan karakter itu kepada anak-anak kita. Iya, tentunya dari pewarisan ini muncul nilai-nilai tertentu yang membentuk karakter masyarakat. Nah, saya ingin bertanya lagi nih Pak, nilai-nilai apa dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah yang paling mempengaruhi etika atau perilaku sosial sehari-hari masyarakat Mandar?
Ya, nilai kesantunan itu. Nilai kesantunan. Nilai santunan. Berani, tegas, jujur, dan amanah. Amanah. Kedua-duanya menjaga itu. Iya. Karena terlepas dari sebagai pribadi, dia itu adalah turunan Rasulullah yang betul-betul menjaga harga diri sebagai ahlul bait. Iya. Dan mudah-mudahan dengan penjagaan harga diri santuna amal yang ini itu terwariskan kepada generasi melalui hasil-hasil penelitian yang kami lakukan. Iya. Iya, jelas ya. Kalau untuk Sayyidina Ali tentu berkenaan dengan pertemuan yang sifat kesatria, keberanian, tanggung jawab. Kalau berkenaan dengan Sayyidah Fatimah tentu berhubungan dengan petuwen yang berhubungan dengan sifat lemah lembut. Iya, saya sempat lihat itu ada kecantikan juga. Iya, Insyaallah. di Mandar ada istilah ilmu candindara. Nah, ini bedanya kita dengan wanita Mandar dulu dengan wanita Mandar sekarang. Kalau wanita Mandar sekarang cantiknya karena polesan kosmetik. Iya, polesan kosmetik yang mahal-mahal. Sementara cantiknya wanita Mandar dulu itu berhias sekedar seadanya, tapi yang paling inti itu adalah mengambil berkah. Bertabarruk kepada Sayyidah Fatimah, sehingga bersinar. Iya, lebih memancar kecantikan itu dari dalam diri ya, bukan karena kosmetik, tapi aura keberkahan Fatimah yang hadir. Iya, jadi tidak banyak biaya ya, cuma kesakralan itunya yang ini yang dia pakai bertabarruk kepada Fatimah Az-Zahra. Iya. Dan kecantikan itu kau berasal dari dalam. Bukan dari luar ya Pak. Bukan dari luar. Yang dari luar itu kan gampang sirna tuh. Kalau kena keringat aja sudah hilang. Tapi karena dia dari dalam bertabarruk kepada Sayyidah Fatimah. Iya. Nah itu melalui candindara itu. Ada candindara cuma ya agak ini masuk juga ya, rahasia juga itu. Iya, tidak sembarangan. Ya. Meskipun untuk lelaki-laki kan tentu bukan candindara namanya, tetapi bagaimana agar sikap kejujuran, keikhlasan, kesabaran, keberanian keteladanan itu juga ya, bersumber dari tabaruk kepada Sayyidina Ali. Iya. Ya. Kan kalau nilai sosialnya begitu kuat nih Pak, tadi sudah dijelaskan bahwasanya biasanya ada dampak yang dalam pada sisi spiritualitasnya. Nah, bagaimana nilai-nilai ini akhirnya membentuk spiritualitas atau cara beragama masyarakat Mandar? Nah, cara beragama masyarakat dalam hal spiritualitas tentu akan mempengaruhi cara masyarakat dalam beragama karena mengikuti perilaku keagamaan pada Sayyidina Ali dan Fatimah. Bagaimana perilaku keagamaannya, dalam perilaku keagamaan dalam kehidupan rumah tangga itu dijaga dengan baik. Terjadi sumpah bahwa perpisahan itu hanya terjadi karena mau. Bukan terjadi karena apa, tapi karena mau saja. Dan itu bisa kita lakukan dengan baik manakala hal itu bisa kita wariskan secara baik pula. Dan pengurasan secara baik ini hanya satu-satunya melalui proses pendidikan. Apakah pendidikan secara langsung atau pendidikan karakter yang menjadi suri teladan dari keduanya. Ya, dalam pengaruhnya pada wilayah spiritual ya, sangat jelas ya. Pertama, orang Mandar itu dikenal sebagai manusia beragama yang punya metode tersendiri dalam menjalankan keagamaannya. Jadi di Mandar itu ada istilah usul. Ada istilah usul. Nah, mereka mempraktekkan agama itu dengan
menghidupkan usul ini. Tapi usulnya ia sandarkan kepada dua sosok ini, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Jadi di mana-mana ketika dalam daur hidup banyak orang-orang Mandar itu menjadikan dua tokoh ini sebagai dasar usulnya, dasar usulnya. Termasuk di Mandar ada istilah sikar ruang ya. Ya. Sikar ruang kalau dalam bahasa Indonesia biasa mentajallikan melakukan tajalli ya. Jadi orang Mandar itu tidak berani membawa dirinya sendiri. Dia harus selalu menyandarkan perbuatannya. Disandarkan kemana? Iya, dua sosok ini yang selalu disandarkan. Kalau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah tawassul. Jadi kalau dalam sholat misalnya, iya, contohnya Pak. Di Mandar ada istilah alepu tatung ya, atau istilah alepu miket. Iya. Itu adalah ilmu yang dipakai orang-orang Mandar ketika mau mendirikan sholat supaya mendapatkan kekhusyuan seperti kekhusyuannya Ali bin Abi Thalib. Iya. Dalam riwayat kan suatu saat Sayyidina Ali setelah kembali dari perang, ya di tubuhnya menancap anak panah. Kemudian Ali bin Abi Thalib meminta supaya anak panah itu dicabut saat beliau sementara sholat. Nah, begitu selesai sholat, dia menegur sahabatnya, kenapa tidak dicabut? Ternyata ia tidak merasakan itu. Anak panah itu tidak ia rasakan pada saat beliau sementara mendirikan sholat. Nah, praktek seperti ini yang dipakai oleh orang-orang Mandar. Jadi dia mengambil usul dari situ, dia melakukan sikar ruang, mentajallikan itu sholatnya dengan tawassul kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam pernikahan misalnya ya, ada satu misalnya di Salabose ada satu keluarga yang ketika menikahkan anaknya dalam akad ia meminjam nama Ali Fatimah. Jadi pengantinnya pakai nama Ali, wanitanya menggunakan nama Fatimah. Dan nama Ali Fatimah itu yang disebut dalam akad. Bahkan bukan hanya dalam akad. Pada saat mapaserudu, maru saja simbol Ali Fatimah itu. Ali Fatimah yang digunakan. Kemudian ada istilah nikah batin ya. Nikah batin dia juga pakai nama Ali Fatimah. Ketika memasuki rumah baru, Ali Fatimah. Iya, memasuki rumah baru bagi satu pasangan suami istri itu, memasuki rumah baru, dia juga pakai nama Ali Fatimah. Ketika hamil, Ali Fatimah. Ya, di Mandar itu Meuri. Sandonya juga pakai nama Ali Fatimah. Semua disandarkan. Melahirkan pun Ali Fatimah seterusnya. Bertawassul ke Ali Fatimah. Jadi saya selalu sandarkan kepada ini tokoh hebat ini ya. Tokoh hebat ini selalu disandarkan. Jadi orang Mandar itu tawassulnya sangat kuat ya. Sampai Pak Ridwan Alimuddin menyebutkan kalau tawassul ini agamanya orang Mandar katanya. Iya. Jadi orang Mandar itu ilmu kebalnya pakai nama Ali. Dalam silat mahkota memacak ya. Ternyata bukan cuma gerakan. Ada juga jampi-jampinya pakai nama Ali. Dan tawassulnya ini bukan sekedar tawassul semata-mata mengikuti atau memuliakan Ahlul Bait itu. Dengan harapan Ahlul Bait yang kita muliakan ini Nabi Muhammad SAW akan tetap mendampingi dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya tawassul biasa. Tapi karena keduanya Ahlul Bait itu sama halnya kita menghargai Nabi kita sendiri. Jadi ya bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan.
Jadi misalnya Ali bin Abi Thalib dalam agama kita kan dikenal sebagai babu ilmin nabi ya, pintu gerbang ilmu kenabian, sementara Sayyidah Fatimah dikenal sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Bahkan ada yang kalau yang fanatik betul menganggap bahwa sekiranya masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, Ali lah yang akan jadi nabi. Itu. Aduh, ternyata luar biasa sekali Iya. ya hal-hal yang perlu ditahu untuk generasi muda Iya. mendatang. Nah, dan terakhir ini Pak, setelah semua temuan ini dirumuskan dalam penelitian, menurut Bapak dalam hasil penelitian tersebut, apa yang dianggap paling menarik sekaligus paling penting dari figur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dalam konteks kehidupan kita saat ini? Oke, yang menarik untuk konteks dari hasil penelitian ini, tentu dari berbagai sudut pandang ya. Kalau dari basic saya sebagai seorang pengkaji living Quran dan Sunnah, jelas ini menjadi sesuatu yang menarik. Iya. Mengapa ternyata di Mandar telah terwarisi perkawinan antara agama dan budaya yang sangat kuat, meskipun ketika ditanya masyarakat itu tidak tahu, banyak yang tidak tahu dalilnya. Tapi mereka laksanakan. Mereka meyakini karena terbukti. Ya. Terbukti. Jadi mereka meyakini ilmu itu karena terbukti, bukan karena mengetahui dalil. Dalil. Ya, jadi ya sikap kami sebagai pengkaji dengan pendekatan living Quran Sunnah ya salah satunya mencoba menghubungkan kembali dalil-dalil yang selama ini tidak terwarisi ya. Kita coba lacak kembali sumber-sumber dalilnya yang bisa menjadi penguat tradisi ini. Kemudian yang kedua dari aspek pendidikan, tentu Bapak yang lebih terkait dengan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kemudian ya untuk peneliti yang lain sangat banyak objek-objek riset yang bisa kita lakukan ini. Apalagi kalau kita luaskan bukan hanya dalam konteks Mandar, tapi kita bawa ke ranah Nusantara ya, Indonesia. Pasti teman-teman seperti ini banyak kita temukan. Kemudian yang paling penting ya tentu dari kebijakan para pengambil kebijakan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari referensi dalam mengambil kebijakan terkait dengan kearifan lokal yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian saya tambahkan, kenapa seperti apa yang disampaikan tadi? Karena kelihatannya wahyu sebagai pondasi itu kelihatannya sudah mulai terlupakan. Nah, dengan mengangkat masalah ini, masyarakat bisa menjalani nilai-nilai tanpa hafal dalil. Seperti yang dipraktikkan tadi, meskipun dia tidak hafal dalil, tapi dia yakini bahwa itu terbukti. Yang kedua, tradisi sebagai wajah Quran itu melalui penelitian ini bisa membumi kepada masyarakat. Betul sekali. Apa yang dikatakan teks suci yang hidup. Jadi konsep Al-Fatimah ini merupakan teks suci yang hidup dan dalam praktek sosial kita, dalam praktek masyarakat. Kemudian spiritualitas Ahlul Bait itu dalam Islam Nusantara, buktinya Islam tampil dengan lembut dan berbudaya. Kemudian dari sisi kontribusi metodologis, tentu kerangka 3 dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini menjadi bagian dari living Quran dan Sunnah seperti yang disampaikan tadi. Itu ya 3 hal itu. Jadi mungkin itulah tadi ya pertanyaan sekaligus jawaban yang sangat luar biasa tentunya. Terakhir mungkin bisa ada pesan nih untuk para pemirsa yang menonton tentunya terkait bagaimana nilai-nilai luhur Ali dan Fatimah ini tetap
terus terjaga dalam keseharian kita. Mungkin ada pesannya Bapak untuk closing statement. Oh, Iya. sekedar pesan barangkali bagaimana jejak Ali Fatimah ini bisa dibumikan dalam kehidupan keseharian masyarakat, Iya. sehingga dalam memahami tata kehidupan yang benar, baik berdasarkan tuntunan Ahlul Bait yaitu Rasulullah SAW sendiri, itu tercermin dari kedua sejoli ini. Harapan kita agar karakter yang dimunculkan oleh dua sosok ini bisa juga menurun kepada karakter kita dalam kehidupan bermasyarakat. Masya Allah. Amin. Siapa tahu ada tambahan? Iya, tambahannya Pak, pesannya. Ya, untuk closing statement, saya berharap temuan-temuan ini bisa mengantar menjadi pijakan kita lah dalam beragama, warisan yang sangat berharga dari leluhur kita. Bisa kita rawat, bisa kita jaga, bahkan kita bisa kembangkan untuk konteks saat ini, di saat amin. Di saat manusia kebanyakan gersang. Ya, nah itulah tadi ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Anwar Sewan dan juga Bapak Muhammad Yunan atas waktunya, wawasan dan juga penjelasan yang sangat menarik tentunya. Nah, terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah nonton. Nah, dari diskusi ini kita belajar bahwa nilai Ali Fatimah ini bukan hanya bagian dari teks agama, tapi sudah menjadi teks kehidupan. Hadir dalam adat, dalam bahasa, dalam hubungan keluarga, dan bahkan dalam karakter masyarakat Mandar. Nah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengajak kita untuk menjaga nilai-nilai ini tetap hidup, bukan hanya di masa lalu tetapi juga di masa sekarang ini, terutama untuk anak-anak muda nih yang mungkin baru tahu paisangan ini. Mungkin bisa juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu terima kasih untuk narasumber dan juga terima kasih untuk para pemirsa di rumah. Saya Emi Muta'amidan pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.